Hai, kembali lagi bersama saya Vincent Hulu dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tragedi pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 dengan model pesawat Boeing 737-500 dan dengan nomor registrasi PKCLC. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut sampai ke sana, mungkin banyak dari kalian yang belum pernah menonton saya sebelumnya di channel YouTube ini, dan saya cuma mau menekankan kepada teman-teman semua yang menonton ini bahwa saya bukanlah seseorang yang bekerja dalam dunia aviasi, tetapi saya bekerja di laut. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa saya bekerja di kapal pesiar, salah satu kapal pesiar terbesar yang ada di dunia, dengan bobot sekitar 1069,119 ton dan panjangnya sekitar 1094 feet atau 1094 kaki. Baik, itu adalah perkenalan singkat dari saya kepada teman-teman semua yang menonton ini. Dan kenapa saya membuat video ini? Ini karena adanya banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya yang bertanya-tanya, kenapa pesawat ketika landing di atas air hilang tanpa jejak, atau kita kesulitan untuk menemukan bangkai pesawat, atau bahkan banyak sekali tragedi pesawat yang landing di atas air dan tidak bisa selamat. Sebenarnya ada dua yang menurut saya tragedi pesawat yang menurut saya pilotnya itu benar-benar ya bisa dikatakan skillnya oke, dan mungkin bisa juga dikatakan dengan faktor luck. Tapi mungkin faktor luck itu ada sedikit kemungkinan karena pilot-pilot tersebut adalah pilot yang profesional. Baik, yang pertama adalah US Airways dengan nomor penerbangan 1549. Pada tanggal 11 Januari 2009, US Airways dengan 150 orang di dalamnya jatuh di Sungai Hudson, New York. Jadi, US Airways ini melakukan ditching. Ditching ini adalah sebuah istilah dalam dunia aviasi yang berarti pendaratan darurat di atas air. Dan pesawat udara US Airways ini mengalami mesin mati ketika menabrak burung-burung tersebut. Dan ini terjadi hanya 2 menit setelah take off dari bandara New York. Dan dalam insiden ini semua dinyatakan selamat, which is a good news. Dan yang kedua menurut saya yaitu pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 pada tanggal 16 Januari 2002 dengan rute Mataram ke Yogyakarta, mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo dengan 60 penumpang selamat dan unfortunately 1 pramugari yang meninggal dunia. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Baik, jadi dalam dunia aviasi ada yang disebut dengan stall. Stall ini adalah daya angkat pesawat. Ketika stall ini mati atau berhenti beroperasi, itu ibaratnya sebuah benda yang ada di udara jatuh mengikuti gaya gravitasi yang ada di bumi. Jadi, sebenarnya bisa dikatakan stall ini adalah suatu benda yang melawan adanya gaya gravitasi, daya angkat. Stall ini bisa bekerja dengan baik ketika ada yang disebut dengan kecepatan udara. Jadi ketika pesawat tanpa kecepatan udara, itu tidak akan bisa terbang. Itu tidak akan bisa beroperasi dengan baik. Bisa jadi pada Sriwijaya Air, pada tragedi Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini, kehilangan daya angkat. Terbukti kita melihat dari Flight Radar 24 bahwa pesawat take off dalam keadaan yang sempurna. Memang pada saat mereka take off, cuaca sangat buruk dan mereka delay sekitar 30 menit. Jadi ketika teman-teman melakukan perjalanan dan mengalami ada yang namanya delay karena masalah cuaca, mohon bersabar dan jangan dirush, jangan didesak pihak maskapainya untuk berangkat saat itu juga atau sesuai dengan jadwal, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kalau yang namanya masalah cuaca itu sudah di luar kendali manusia. Oke, jadi pesawat Sriwijaya Air ini sebenarnya bisa selamat ketika melakukan ditching atau pendaratan darurat di atas air dengan posisi pesawat sama seperti ketika mendarat di atas daratan atau ya in the airport. Jadi sebenarnya ketika saya melihat data yang ada di Flight Radar 24 atau yang di ITC, pesawat ini kehilangan daya keseimbangan. Aerodinamika sayap pesawat ini hilang kendali. Itu bisa kita buktikan dengan pesawat yang menukik ke bawah, oke? Jadi pesawat tersebut menukik ke bawah seperti ini. Kalau misalnya pesawat tersebut mungkin, anggaplah ini pesawat ya, mungkin masih bisa dikontrol seperti ini, itu akan bisa mendarat dengan sempurna. Anggaplah ini adalah permukaan air, dan ketika pesawat menukik seperti ini, itu sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Ketika pesawat kehilangan daya angkat di ketinggian kurang lebih 10.000 kaki, di atas 10.000 kaki, barangkali pesawat tersebut masih bisa recovery. Jadi ketika kehilangan daya angkat dan masih bisa recovery, jadi pesawatnya akan seperti ini nantinya.
Oke, jadi ketika pesawat tersebut kehilangan daya angkat dan menukik seperti ini, ya untuk pendaratan di air juga udah nggak bisa lagi seperti itu. Soalnya ya logika simpelnya aja, ketika kita manusia yang ketika lompat di kolam renang, itu badan kita akan sakit juga. Seperti dua pesawat yang saya sebutkan di awal tadi, pendaratannya di atas air itu seperti ini. Jadi ini permukaan air, jadi pesawatnya itu mendarat dengan sempurna seperti ini. Walaupun pada akhirnya nanti pesawat tersebut tenggelam, tetapi setidaknya mereka punya waktu beberapa menit untuk menyelamatkan diri, untuk survive, untuk keluar dari pesawat, menunggu bantuan datang, seperti itu. Jadi yang saya lihat berdasarkan sumber dari Flight Radar 24 bahwa pesawat Sriwijaya Air tersebut menukik. Jadi seperti ini. Ini adalah permukaan air. Anggaplah ini permukaan air ya. Jadi pesawat tersebut menukik seperti ini. Oke, itu karena kehilangan yang namanya stall, kehilangan yang namanya daya angkat, dan aerodinamika sayap pesawat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Ketika mesin mati, pesawat mati di udara, mesinnya mati, anggaplah engine 1 mati dan engine 2 mati dan mesinnya mati, ibaratnya seperti itu. Pesawat tersebut masih bisa melayang. Ini yang disebut dengan gliding. Gliding ini adalah terbang tanpa mesin, ibaratnya melayang. Jadi masih bisa dikendalikan oleh sayap pesawat tersebut ketika mesinnya udah mati di atas. Tetapi ketika pesawat udara menukik seperti ini, ada kecil sekali kemungkinan untuk masih bisa selamat walaupun pendaratannya dilakukan di air. Baik, sesuai dengan data yang saya peroleh, yang saya ambil dari Flight Radar 24 atau dari ITC, bahwa pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini berada pada ketinggian 10.900 kaki. Jadi mereka meminta izin kepada ITC untuk menaikkan ketinggiannya ke 29.000 kaki. Ketika diizinkan dalam hitungan 15 detik, pesawat ini malah turun ketinggiannya menjadi 8.950 kaki. Setelah itu, 7 detik kemudian, pesawat ini kehilangan ketinggian lagi dan sekarang tingginya sekitar 250 kaki. Can you imagine? 250 kaki itu nggak ada 100 meter, itu kayaknya sekitar kurang lebih 76 meter. 100 meter aja nggak ada. Jadi ketinggiannya tuh udah rendah banget, itu udah nggak tinggi lagi, udah parah banget. Apalagi hitungannya tuh dalam hitungan detik, dalam hitungan beberapa detik saja, nggak ada 1 menit seperti itu. Jadi ketika pesawat tersebut menukik seperti ini, hancur, jelas pesawatnya hancur. Itu nggak ada ampun lagi kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya masih terbangnya seperti ini, seperti kalau misalnya di kapal kita menyebutkannya ini bagian belakang kapal ini, kita menyebutkan ini aft, bagian belakang kapal. Jadi ketika yang landing pertama itu bagian belakang kapal, mungkin masih bisa ditoleransi, jadi orang masih bisa selamat. Atau mungkin setidaknya nggak menukik seperti inilah, nggak menukik seperti ini. Kalau menukik seperti ini udah kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat, atau bahkan itu bukan kecil kemungkinan lagi, udah nggak bisa selamat lagi kalau misalnya udah seperti ini. Apalagi dengan kronologisnya itu berada dari ketinggian 10.900 kaki. Ini udah parah sekali dengan bobot pesawat yang ratusan ton yang seperti itu udah susah untuk selamat kalau misalnya kronologinya seperti itu gitu ya. Ini saya mendapatkan sumber dari Flight Radar 24. Jadi ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi yang masih belum terpecahkan sampai sekarang ketika black box-nya belum ditemukan. Jadi mari kita sama-sama memberikan dukungan penuh kepada tim Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan kepada kepolisian dan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan pencarian korban atau mungkin puing-puing pesawat, dan juga dalam pencarian black box. Karena ketika kita sudah menemukan yang namanya kotak hitam, semuanya bisa terpecahkan, atau setidaknya kita memberikan ada gambaran yang besar kenapa situasi ini bisa terjadi. Jadi saya mengajak teman-teman semua yang menonton ini, mari kita sama-sama memberi dukungan dan juga kepada kerabat atau keluarga penumpang yang ada di dalam Sriwijaya dengan nomor penerbangan SJ182 ini. Semoga kita mendapatkan informasi yang akurat. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa video ini saya buat atas dasar opini saya sendiri, karena adanya banyak pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan kepada saya, atau banyak sekali yang saya dapatkan pertanyaan ketika pesawat tersebut
mendarat di atas air, kenapa mereka tidak bisa mendarat dengan sempurna. Jadi alasan simpelnya seperti itu. Dan tidak lupa juga saya memohon maaf kepada teman-teman semua yang menonton ini apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf secara pribadi karena ini adalah murni opini saya berdasarkan pengalaman saya atau pengetahuan saya yang saya dapatkan. Dan akhir kata, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. That's it video today and have a good day. God bless us.